Maka kemudian sering kita lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau di musalla di masjid kadang Allah saja kemudian Muhammad saja, selalu berdampingan. Bahkan saya ingat dulu katanya orang Madura, katanya kiai-kiai itu, kalau kita bepergian ke daerah yang agak jauh, kalau pengen kembali jasad kita, meskipun seandainya mati di sana, tapi tetap kembali jasad kita, di antara caranya adalah menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dijadikan dua, satu ditaruh di rumah, satunya dibawa. La ilaha illallah taruh di rumah, Muhammadur Rasulullah kita bawa. Itu biasanya di tempat perantauan tidak akan bingung, pasti dia nanti akan pulang. Seandainya pun meninggal, jasadnya biasanya akan juga sampai. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti selalu berdampingan. Bahkan kunci surga, kita kalau mau masuk surga mesti ada kunci, dan kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita dengar dulu nggih,
Kalau sekarang mungkin sudah agak jarang. Dulu kalau di Madura itu mesti kalau ada muslimatan seperti ini biasanya ada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah menjawab seperti itu, maka Allah kemudian menjelaskan, benar kamu dam, Muhammad itu adalah kekasihku, khatimul anbiya'i wal mursalin, dan aku cinta kepadanya, dan gara-gara cintaku padanya aku ciptakan engkau. Maka kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah, dalam taubatnya memasukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabba Makkah was Safa, wahai zat yang menguasai Mekah dan Bukit Safa, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, ighfir lana ya sami'an li du'ana, ampunilah kami ya sami'an, wahai zat yang maha mendengar, li du'ana, terhadap permohonan-permohonan kami. Maka kemudian sejak itu Nabi Adam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala taubatnya dan dikabulkan keinginan-keinginannya. Maka ternyata fungsi sholawat sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam, pertama menjadi pendorong dikabulkannya doa permintaan kita, yang kedua menjadi pendorong diterimanya taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah kita berdoa dan diselingi dengan sholawat, maka doa kita akan lebih istijabah, akan lebih makbul, akan lebih diterima. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dengan menyelingi dalam doa kita bacaan sholawat, itu adalah sama dengan menyebut orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan jenengan mau meminta sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan perantara nama orang yang dicintainya. Sama dengan begini, kita minta sama Allah, maka kemudian kita sanjung Allah karena kita mau minta sama Allah. Kemudian kita sebut nama orang yang dicintai Allah, maka dengan demikian doa kita akan lebih cepat diterima. Maka kiai, para guru mengajarkan kita ketika berdoa, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ini sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyanjung Allah, menyebut nama orang yang dicintai Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kemudian setelah itu baru kita memohon apa yang kita minta, itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama halnya dengan ibu-ibu misalkan mau pinjam uang ke tetangga. Orang mau pinjam uang ke tetangga dengan cara sanjungan, dengan cara yang benar, yang kedua dengan cara yang salah, itu akan lebih mudah diberi pinjaman tadi dengan cara sanjungan nopo tidak? Sanjungan. Contoh misalkan ibu-ibu ada di depan rumah, sudah enggak panggil salam, tahu-tahu ketok rumah, buka, buka. Udah keluar tuan rumahnya, pinjam uangnya 1 juta. Kira-kira dikasih nopo tidak? Tapi kalau disanjung sebagaimana kita menyanjung Allah ketika mau minta dan menyebut nama orang yang dicintainya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ono opo Dik? Enggak ada apa-apa, yuk kangen misalkan. Disanjung dia, enggak, kayaknya mau pinjam uang ini. Enggak, saya cuma kangen aja.
Akhirnya ngobrol-ngobrol, enggak, kayaknya mau pinjam uang sampean. Ya sebetulnya iya, tapi dikit. Bagi saya banyak, tapi bagi sampean mungkin sedikit, kecil. Saya juga barusan ketemu sama anaknya sampean. Loh, Ahmad? Iya. Bu, gimana kabarnya Ahmad? Senang dia, Bu. Baru setelah itu saya sebetulnya mau pinjam uang 1 juta. Karena sudah disanjung dan menyebut nama orang yang dia cintai 1 juta. Nih, nggak usah pikir kapan mau bayar, sudah tak gratiskan saja. Wah, kira-kira seperti itu. Sama dengan Allah, sanjung dulu Allah, sebut dulu orang yang dicintai dengan sholawat, maka kemudian kita baru meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta setelah nyanjung Allah sholawat, ya Allah, berikan kekuatan kepada saya ya Allah untuk membeli mobil Innova ya Allah. Karena semua orang tetangga sudah beli mobil-mobil yang baru ya Allah. Semua tetangga sudah punya catatan uang ya Allah. Di segala bank ada buku tabungan. Saya cuma ada 1 buku tabungan ya Allah. Tapi itu tabungan Bank Mekar ya Allah. Misalkan. Enggak, di sini enggak ada. Enggak ada ya Bang Mekar. Enggak, di sini yang enggak ada. Di sini. Kalau di luar enggak tahu. Maka itu mintalah kepada Allah kalau ingin cepat diterima. Ya Allah, berilah saya kesabaran ya Allah. Ternyata telah 2 tahun saya di madu baru tahu ya Allah. Berilah kekuatan kesabaran kepada kami dan berilah suami saya, istri sampai 4 sekalian ya Allah, biar lemes dia ya Allah. Misalkan. Maka sanjung Allah, kemudian sebut Nabi Muhammad. Maka setelah itu dilakukan ada syarat dalam pelaksanaannya. Nopo? Kalau mau berdoa dilaksanakan dengan yakin. Yang kedua khusyuk. Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah sementara kamu yakin bahwa doamu itu pasti diterima. Jadi kalau ibu bapak minta sama Allah, yakinkan bahwa permintaan itu pasti diterima. Yang kedua, ternyata yakin itu tidak cukup, harus khusyuk. Kenapa? Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak menerima doanya orang yang dari hati yang lalai, artinya tidak khusyuk. Maka pelaksanaan doa pertama harus yakin, yang kedua harus khusyuk. Yakin saja tapi tidak khusyuk kurang sempurna. Khusyuk saja tapi tidak yakin juga tidak sempurna. Apakah ada yang khusyuk saja? Ada. Apakah ada yang yakin saja? Ada. Contoh yang yakin tapi tidak khusyuk. Misalkan dia yakin, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hab lana min azwajina. Temennya lewat, yuk mau kemana? Mau ke pasar. Rabbana hab lana min, titip rujak 2 ya. Adina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sambil ngobrol. Padahal yakin minta sama Allah, cuma tidak khusyuk. Termasuk ketika jenengan baca amin. Amin itu artinya istajib du'ana. Sehingga ketika kiai atau ustadz baca Rabbana atina fid dunya hasanah, jenengan baca amin, itu sama dengan jenengan juga membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka amin itu harus dibaca dengan benar. Ada 4 amin Bu Gi. Ini yang mana yang benar mungkin perlu disampaikan. Ada yang aminnya A dan minnya sama-sama panjang, amin. Ada yang A-nya panjang, minnya pendek, amin. Ada yang A-nya pendek, minnya panjang, amin. Ada yang A-nya pendek, minnya pendek juga, amin. Ini beda artinya. Kalau sama-sama panjang, amin, istajib du'ana. Kalau amin, beri kami keamanan, kedamaian. Kalau amin itu jujur, dipercaya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Amin.
Ada yang amin, aman. Itu berarti aman saja, damai. Nah, orang membaca amin kadang salah kemana-mana. Padahal yang betul, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, amin. Ini kadang ada orang doa baca amin, aminnya berbuntuk tekos. Gimana? Semakin akhir semakin pendek. Amin, 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 amin. Ada yang seperti itu. Makanya sebetulnya harus panjang semua. Amin. Coba misalkan jenengan baca amin, aman, nyambung tidak dengan doanya yang dibaca imam atau kiai? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, aman. Kalau baca amin pendek. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebahagiaan, aman. Kan enggak bilang istajib lana, terimalah doa kami. Berarti salah. Yang benar amin. Maka ketika amin jenengan harus yang khusyuk. Amin, amin. Jangan diselingi dengan permintaan keringan. Napa keringan? Ada orang tahlilan, giliran belum baca amin, belum selesai sudah jalan itu nasi. Amin, amin, amin. Terus kurang satu. Amin. Kerengan dua. Amin, amin, amin. Kurang situ maki tanpa telur. Amin, amin. Mana itu? Makanya kalau seharusnya kalau ada tahlilan atau ada apa-apa, jangan keluarkan sampai selesai membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena mengganggu kehusuan membaca amin. Maka harus khusyuk. Yang kedua, ternyata yakin tidak cukup, harus khusyuk. Ada orang khusyuk tapi tidak yakin. 10 tahun dia berdoa, ya Allah, saya sudah lama berdoa kepada Engkau ya Allah. Nangis dia khusyuk, tapi kurang yakin. Ini permohonan saya yang terakhir ya Allah. Kalau Engkau memberikan ya enggak apa-apa, kalau tidak diberikan ya sudah enggak apa-apa. Ini kan berarti mengatur Allah. Seakan-akan ragu sama Allah. Maka juga tidak sempurna doa. Saya contoh seperti ini. Orang yang membaca doa dengan yakin dan khusyuk itu sama dengan orang, mohon maaf, jenengan pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat? Ya seharusnya jenengan tanya balik, pernah naik pesawat? Gak bahaya tah, kira-kira seperti. Pernah naik bis nggih? Bis pernah. Rombongan bis ke Bali misalkan, lewat Kemitir, nyampe di atas rombongan ini jatuh ke bawah, naudzubillah. Ketika berguling ke bawah jurang, yang disebut siapa dulu? Apa alfatnya? Apa sawahnya? Apa mobilnya? Apa rumahnya? Apa istrinya? Apa suaminya? Siapa yang disebut? Allah. Ketika mobil itu jatuh ke dalam jurang, yang disebut Allah, hilang semua. Suaminya, harta emasnya, mobilnya hilang, nggak disebut. Doa yang khusyuk seharusnya seperti itu. Ketika mengangkat tangan, ya Allah, hilang semua urusan pasar, urusan bisnis, urusan apa saja. Yang ada hanya Allah. Sama ketika dengan seperti itu. Yang kedua, ketika itu jatuh, dia bilang ya Allah sambil tersenyum, cengengesan, atau sambil nangis? Insya Allah sambil nangis. Ketika jatuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Apakah ada orang yang jatuh bilang ya Allah sambil cengengesan? Ya Allah, dibuat jatuh karena sama Allah. Jamun Allah jadi lebih ada ubayu. Tak mungkin, Pak. Ini jatuh ke jurang. Maka begitu yakin sama Allah, dia membacanya dengan khusyuk. Itu sebetulnya gambaran kalau kita berdoa kepada Allah. Seakan-akan gambarannya kita sedang jatuh, angkat tangan kita, ya Allah, ya Allah. Yang ketiga, kalau mau berdoa,
jangan lupa tetangganya, gurunya, orang Islam itu diikutkan dalam doa kita. Kenapa? Karena dengan mengikutkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, para aulia, para guru disebut. Jangan-jangan doa kita tidak diterima oleh Allah, tapi karena menyebut para wali, ada satu yang wali, maka dengan berkat kewaliannya dia, doa kita menjadi diterima. Oleh karenanya, kemudian kalau berdoa selalu menyebut nama yang banyak, wali jami'il muslimin wal muslimat. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama dengan ketika jatuh, bilang ya Allah sambil nangis dan memohon agar supaya diberikan keselamatan seluruh anggota atau seluruh penumpang. Apakah ada yang berdoa ketika jatuh, ya Allah selamatkan saya, ya Allah, yang lain nggak apa-apa, tumpes ya Allah nggak apa-apa. Mesti minta selamat semua. Kenapa? Karena kalau yang lain mati, kemungkinan besar sampean juga mati. Kalau yang lain selamat, kemungkinan besar yang sampean juga selamat. Inilah pentingnya doa. Maka kemudian kasus yang terjadi kepada Nabi Adam itu adalah satu gambaran kepada kita kalau mau berdoa cepat diterima oleh Allah, yaitu dalam doa kita diselingi dengan sanjungan kepada Allah dan juga kemudian diselingi dengan membaca sholawat, dan pelaksanaannya dilakukan dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh kehusyuan. Maka marilah kita bersolawat. Saya pimpin adik-adik, ayo siap-siap. Kita tahu bahwa semua di antara kita punya keinginan, nggih. Semoga semua keinginan kita dengan bersolawat ini dikabulkan oleh Allah, dan saya yakin semua orang mesti punya banyak dosa. Semoga dengan solawat ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam juga diterima taubat atau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sebagaimana Nabi Adam membaca. Ya Rabbana kanta wasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabbana safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya rahilan injil tawadil munhana فاغتد به وانزل عداك انزل غنى ربما كذا وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ورعاة ما لجيرتهم حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الغنى واقرأ سلامه غيله عني وصيب ما حل بي بعد البعاد من الضلال رب باب محمد اغفر لنا يا سامعا لدعاء واستعت في
أحبابك ما يعتفون فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله أن لا يقطعوا حبل المحيم بالمستهى وإن جنى ربما صفى بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Itulah doa yang kemudian dipanjatkan Nabi Adam, yang kemudian menjadi sebab diterimanya doa dan diampunkan dosa-dosanya selama 300 tahun bertaubat kepada Allah. Para bapak, para ibu, lanjut ke pembahasan tentang ngaji. Beberapa hari yang lalu kita melewati Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu ditetapkan bersamaan dengan 22 Oktober 1945, di mana hari itu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan para tokoh, para ulama, kemudian menghasilkan resolusi jihad, di mana mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajahan itu menjadi jihad atau perang suci bagi 94 km dari daerah Surabaya. Jadi perangnya itu di Surabaya 94 km ke timur, 94 km ke barat, ke selatan, ke utara, wajib berperang hukumnya. Dan selepas 94 itu syarat tilu dalam qasr salat itu diwajibkan membantu jihad. Kenapa? Karena ternyata 15 Agustus 1945 ketika Jepang tunduk pasrah kepada sekutu tanpa syarat, maka Indonesia terjadi vacuum of power. Tidak ada pemimpin. 2 hari setelahnya, maka kemudian oleh founding father Insinyur Soekarno dengan tokoh-tokoh nasional, maka kemudian diambil kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mumpung tidak ada pemimpin. Namun ternyata setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu bukan berarti merdeka total. Ternyata masih ada penjajah dari Belanda itu berbonceng mengikuti sekutu yang disebut dengan Netherlands Indi Civil Interaction, yang disebut dengan Nazi. Itu juga ikut ke Surabaya ingin menjajah agresi militer kedua. Maka kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari dipimpin rapatnya oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian menghasilkan resolusi jihad yang intinya pertahankan kemerdekaan yang sah. Karena mempertahankan kemerdekaan atau negara yang sah yang telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno adalah jihad adanya. Maka kemudian yang kedua, lawan penjajah. Nah, maka kemudian pada 10 November terjadi perang, maka dinamakan 10 November itu Hari Pahlawan. Dan ternyata di dalamnya banyak para santri, banyak para kiai yang kemudian hari ini ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, sebagai awal resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Sedikit saya ingin membahas tentang santri. Santri
Kalau menurut makna dari santri itu dalam bahasa Sanskerta adalah melek huruf atau pinter membaca. Santri ada yang diartikan dari bahasa Tamil itu guru mengaji. Ada yang dalam bahasa Jawa cantrik, yaitu orang yang belajar kitab dan selalu mengikuti patuh kepada guru. Intinya adalah santri itu adalah orang yang belajar kitab pada seorang guru dan selalu patuh atas perintahnya. Santri itu belajar di mana? Di tempat santri belajar. Namanya tempat itu adalah pesantrian. Tempat santri belajar. Jenengan kalau Idul Adha ada tempat menyembelih hewan. Tempat itu dinamakan tempat penyembelihan. Santri tempatnya, tempat belajar santri adalah pesantrian. Sampai sekarang pesantrian itu jadi istilah pesantrian, pesantren, 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 pesantren. Itu dari kata pesantrian, tempat di mana santri belajar. Maka kemudian semua orang ingin menjadi santri. Karena santri itu konotasinya adalah orang yang baik. Guru saya Kiai Haji Zaini Zuhri, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid di Probolinggo, membagi santri itu pada 3. Pertama adalah santri, yaitu anak yang belajar agama menetap di pondok pesantren atau di pesantrian. Di pesantren dia mengamalkan kesantriannya, ketika pulang dia mengamalkan kesantriannya. Dia tetap baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Itu yang namanya santri, atau kata orang Madura santre. Beda nomor 2, abau santre. Dia tidak pernah mondok, tapi cara hidupnya, akhlaknya kepada orang tuanya, kepada gurunya sama persis dengan santri. Ini namanya abau santre. Jadi tidak pernah mondok di pesantren, tapi abau santre. Caranya seperti santri. Ada yang ketiga, ini yang tidak kita harapkan. Apa? Santre abau. Nah, santre abau. Dia sudah pernah mondok, ngaji, iya. Banyak hafal Al-Quran, iya. Tapi ketika pulang dia tidak mengamalkan kesantriannya. Ini yang dikatakan santri yang berbau. Bukan berbau santri, tapi santri yang berbau. Padahal sebetulnya tujuan daripada santri itu bisa dilihat dari tulisan santri itu sendiri. Santri ada berapa huruf? Pertama, bahasa Arab. Sin. Yang kedua, nun. Yang ketiga, ta. Yang keempat, ro. Yang kelima, ya. Ini semua ternyata singkatan. Santri itu sebetulnya ada dalam 5 singkatan ini. Pertama adalah sinnya, itu salikun ilal akhirah. Santri itu mempunyai orientasi untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena santri itu paham bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Hanya saja bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak orang memperjuangkan kebahagiaan dunia, padahal jelas dunia akan kita tinggalkan. Sementara banyak orang yang tidak memperjuangkan kebahagiaan akhirat, yang sementara kebahagiaan akhirat akan kita datangi. Adakah orang yang mencintai seseorang sementara dia tahu bahwa orang yang dicintai tidak akan dimiliki? Beda.
Adakah orang mencintai seseorang sementara dia tahu bahwa cintanya ditolak, atau orang yang dia cintai akan ditinggalkan? Ada? Tidak ada. Itu sama ketika kita sibuk bekerja mencari dunia, padahal dunia akan pasti kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Sementara orang yang sudah pasti cinta kita tidak hiraukan, sementara kehidupan nyata abadi akhirat tidak kita hiraukan. Nah, ini kenyataannya. Maka kemudian sebetulnya santri itu salikun ilal akhirah, dia orientasinya kepada akhirat. Hanya saja sekarang itu banyak orang yang kembali bal tu'sirunal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Contoh misalkan ada pengumuman mengaji program ngaji 1 minggu bisa hafal Al-Quran dan bisa mengajak orang tuanya ke surga, bayar 10 juta. Kira-kira ada nggak yang bayar? Program bahasa Inggris dan bahasa Mandarin bisa kerja di Amerika dengan gaji 30 juta, bayar 25 juta. Kira-kira masuk nggak? Masuk. Ini gambaran kenapa kalau di musola ngadain bacaan Al-Quran, taltilul Quran, mengaji MTQ, kemudian Yasin dan segala macam, banyak orang yang tidak datang. Padahal itu akan dibawa kepada akhirat. Bahkan kalau suruh bayar malah nggak usah masuk. Nah, apa di sana itu? Tapi giliran les bahasa Inggris, les matematika, les bisnis, bayar berapapun. Itu sama dengan yang tadi. Contoh yang kedua, misalkan ada ibu-ibu punya anak cantik, punya anak cantik, semua orang ingin melamarnya. Kemudian ada 2 orang yang melamar, satu santri hafal Al-Quran, pakai jalan kaki atau sepeda ontel, Al-Qurannya hafal, ngajinya bagus. Satunya dokter, nggak bisa ngaji, bawa Alphard Fortuner. Jenengan ngambil yang mana kira-kira? Santri salah koros celeng ondelan miskin tapi hafal Al-Quran, kitab pinter. Bada dokter tak tau ngaji, pinter pote ngibu Fortuner. Milih saya keamem ya. Siapa ngojak milih santri? Ini kalau dulu mesti milih santri. Kenapa? Karena dia paham betul bahwa hakikat kebahagiaan adalah akhirat. Yang membawa kepada kebahagiaan ya Al-Quran yang dipahami, kitab yang bisa dibaca. Cuma sekarang akhirnya berubah zaman materialis, maka kemudian yang dipilih hanya dokter. Kalau ditanya kenapa kok nggak milih santri, Bu, kok milih dokter? Iya dek, saya takut kalau anak saya itu diberikan kepada santri, takutnya nanti kalau sudah lapar, takut hanya cuma ditanya, dek sampean lapar? Iya mas, semoga kenyang ya, Al-Fatihah. Takut begitu kan? Mon dokter lah kayak melolo tuh. Dokter kan masuk ke labeng lah seket ibu pun masuk ke dalam, tanya aki sakit apa aja. Mon orang mian muntar ke dokter, Bu, tikel jawab mon tanya aki sakit apa. Lu sampean kan dokter, sampean dibayar karena sampean dokter biar tahu penyakit saya. Lah kan tanya aki kade sakit apa? Perut dok. Oh sakit perut sampean ini. Ya siapa tuh tahu mau tanya kade pak. Makai singkot itu dokter bisa. Apanya yang sakit kepala? Karena oleh sobat kepala. Nyaman tuh di dokter. Lebih saya melolong dokter. Kebayaki cimat, saya kocak resep kasar. Silahkan ke apotik sebelah kok.
ada tebus dompet ini. Maka kemudian itu gambaran. Maka sebetulnya salikun ilal akhirah itu hakikat santri. Maka kalau ada santri itu lebih fokus kepada kebahagiaan dunia, maka sudah lepas dari kesantriannya. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Ternyata kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Ada yang mengatakan ad-dunya itu sementara. Karena dunia sementara, maka apa saja yang ada di dalam dunia sementara. Kenapa? Karena ada di tempat yang sementara. Kaya miskin sehat sakit pangkat jabatan rakyat biasa disanjung dibuli Kenapa kemudian wahai engkau orang yang kaya sombong padahal kekayaan itu sementara? Kenapa wahai engkau yang miskin merasa rendah diri padahal miskin itu sementara? Kenapa wahai engkau yang punya jabatan bangga dengan jabatannya padahal jabatan itu sementara? Kenapa wahai engkau yang merasa rakyat biasa merasa hina padahal rakyat biasa itu juga sementara? Gak ada kemudian yang bisa disombongkan karena ada di dunia yang sementara. Maka sehat sementara, sakit sementara, kemudian kaya sementara, miskin sementara. Ngapain sombong? Wong sementara. Ngapain hina? Wong sementara. Maka sikapi semua ini adalah dengan sementara. Maka dengan kesementaraan itu kita ketika kaya tidak akan pernah sombong, ketika miskin tidak akan merasa hina. Kenapa? Sementara. Dan semua akan meninggalkan dunia yang disebut dengan mati. Polamik beda orang kantor saya tak mati. Beda. Saya tergerodi. Makin gule tanya akina. Panjenengan traumati ya bunten. Jenengan pengen mati napa tidak? Tidak nggih. Tapi pengen hidup selamanya tidak? Lah saya bener dah nama. Tanya aki tero matian ten, tero odio enten. Dah masih bener nih kan. Artinya apa? Urusan mati itu urusan Allah. Umur itu yang menentukan Allah. Kalau kita pingin hidup selamanya, enggak usah selamanya bu. 200 tahun atau 150 tahun kita juga sudah enggak enak hidup. Teman-temannya sudah mati semua. Kehidupan umur yang 150 enggak jauh-jauh, enggak sampai ke alun-alun. Paling cuma kamar ampere itu aja. Habis itu mati. Kan bener kan? Coba jangan dibanggakan hidup yang sampai 100 tahun itu. Karena jalan aja sudah gemetar. Wah, jalan aja gemetar. Beda dengan yang kemarin ada Agustusan. Capo Agustusan apargoy kepi. Capok pargoy, padahal ajelen sudah gemeter. Maka kemudian semua akan mati meninggalkan apa yang di dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meninggal, apalagi kita. Saya teringat satu lagu bahwa semua orang itu akan mati. Apa yang dicari itu tidak akan kita bawa, bahkan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mah, rakyat biasa mah, raja-raja mah, tapi rakyat biasa semua mati bu, semua mati. Coba Pak RT, enggak, pada akhirnya akan mati juga. Pak RW, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden,
kiai, sito bukan mate, cangkolang. Semua mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tiada yang berarti. Maka kemudian apa yang mau kita sombongkan? Lalu kemudian kita hidup di dunia yang sementara, yang kemudian kita akan tinggalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Santri salikun ilal akhirah. Cukup kayaknya nggih. Hah? Ini masih lama ini, Pak. Bun, dengan cepat nggih atau kita lanjut karena saya diminta untuk mengisi tiap bulan atau tiap minggu nih? Tiap bulan saya diminta untuk mengisi, hanya saja berbeda-beda tempatnya. Pun santri yang kedua sin salikun ilal akhirah, yang kedua nun naibun anil masyayikh, menjadi penerus para kiai, menjadi penerus para ulama. Saya singkat saja. Kemudian nun yang tak tarikul ma'asi, santri itu tidak boleh melanggar maksiat. Ada yang paling susah itu dia santri, dia alim, tapi ketika terjun di masyarakat dia menjadi olak. Nopo olak itu? Ular nih. Menjadi sampah masyarakat. Ini yang paling susah untuk kita hadapi. Dikasih dalil dia lebih pintar dari kita, santri. Maka santri itu sebetulnya tarikun anil ma'asi, tidak boleh melanggar. Maka kalau ada kemudian santri yang kemudian terjun di masyarakat tidak menggunakan kesantriannya, malah menjadi biang kerok kesalahan, itu yang susah. Mau diperingati dia lebih alim, nggak diperingati dia selalu mengganggu tetangga. Ini paling susah orang yang seperti ini. Bagaimana caranya membuat dia sadar, itu sangat susah. Maka benar kata Rita Sugiarto itu, Mak Rita Sugiarto, bagaimana caranya mengatasi si dia orang yang tak mau ngerti, maunya benar sendiri. Ini orang-orang yang seperti ini. Dibilang bodoh tapi pintar, dibilang pintar tapi nenget. Orang nggak nih kan, mau larat nih kayak dulu. Senyaman orang nggak neka, patapor cedaka sini kan, mak nampes otak san bisa. Ulaika kan al-ami balhum adal, orang yang seperti itu sama halnya dengan binatang, balhum adal, bahkan lebih parah. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi hati, diberi pemikiran oleh Allah tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, diberi mata tidak digunakan, la yubsiruna biha. Walahum adanun, diberi telinga tapi tidak digunakan kepada yang berjalan kebaikan. Orang yang seperti itu seperti hewan, bahkan lebih parah. Anna tarkun antarikun anil ma'asi. Yang selanjutnya raghibun fil khairat, gemar untuk melakukan kebaikan. Maka gemar dengan solawat, gemar dengan pengajian seperti ini, maka jenengan masuk kepada kategori santri. Dan yang terakhir adalah yarjus salamah fid din wad dunya wal akhirah, selalu mengharap kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka itu semua ternyata harapan kita semua, dan semoga dengan adanya kajian-kajian seperti ini Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan juga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin cangkelan Kiai. Saya ingin mengucapkan sedikit aja sebelum ditutup nggih. Ini acara kita, majelis kita ini mengawali nggih. Ini mengawali dalam rangkaian tiap bulan akan ada kajian sholawatan dan ngaji bareng bersama Kiai Rafi'i Baidowi ini. Saya lihat dari jamaah ini cukup antusias ya, tidak ada yang ngantuk kayaknya nggih. Yang di dalam nggak ada yang ngantuk. Yang di luar gimana yang di luar? Semangat sekali yang di luar nggih. Sebenarnya saya ingin itu ada tanya jawab, tapi Kiai ini melihat jamaah ini sangat antusias, jadinya lupa kalau ada tanya jawab. Ya mungkin nanti di episode berikutnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin ya sekitar 15 menit untuk tanya jawab, mungkin sekitar permasalahan yang ada di sekitar kita. Misalkan Kiai, anak saya itu nakal sekali, gimana caranya biar anak saya tidak nakal, misalkan seperti itu. Nanti di episode yang akan datang biar jamaah ini semakin bersemangat untuk mengikuti tiap rutinan kita nanti. Nanti juga akan dijawab di episode berikutnya bersama Kiai Rafi'i juga. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, ranting Jember Lor 2 ini masih baru. Jadi saya harap akan banyak yang ikut dengan jamaah ini. Mudah-mudahan, syukur-syukur alhamdulillah nanti bisa bergabung di banomnya ranting Jember Lor 2, karena memang untuk saat ini belum terbentuk banom-banomnya. Misalkan ada IPPNU, IPNU, ada ISNU, ada Muslimat, Fatayat, belum terbentuk. Nanti kita ingin kedepannya ada yang berminat dan antusias kita kembangkan NU ini. Program kita banyak, jadi program kita itu nanti tidak hanya majelis salawatan ngaji ini, jadi nanti kedepannya akan kita sambung dengan istighosah dan juga khataman Quran dan lain sebagainya.
Semoga nanti kegiatan-kegiatan berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji Alfi selaku Tanfidiyah Ranting NU Jember 2. Tadi beberapa himbauan, dan sekali lagi kami mewakili pengurus sama terima kasih kepada warga atas kehadiran, atas semuanya, utamanya tadi ada kopi dan sebagainya. Terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Mudah-mudahan semuanya mendapat balasan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Yang terakhir kepada pengurus ranting, nanti jangan pulang dulu kita ketemu sebentar untuk membahas rencana konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 29 minggu yang akan datang. Terima kasih kepada Kiai Rofi Baidawi, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.